Engklek merupakan permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena untuk bermainnya. Permainan ini dapat dimainkan oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk sejarah engklek sendiri, tidak diketahui pasti dan kebenarannya. Namun, terdapat dua pendapat yang beredar mengenai sejarah engklek ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa permainan engklek diperkenalkan pertama kali oleh bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia. Pendapat kedua mengatakan permainan engklek serupa dengan permainan dari Britania Raya yang diberi nama dengan hopscotch. Berikut merupakan cara untuk memainkan permainan engklek. Yang pertama, semua pemain yang ada melakukan home pimpa terlebih dahulu dan yang menang akan mendapat giliran pertama. Pemain pertama melempar sebuah penanda yang diberi nama gaco dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika gaco melebihi kotak, maka pemain akan dinyatakan gugur. Pemain pertama melompat dengan satu kaki, kemudian kembali lagi dengan posisi kaki satu masih diangkat. Setelah itu, pemain melempar gaco ke dalam kotak kedua dan jika keluar dari kotak dua, maka pemain akan gugur dan digantikan oleh pemain lain. Hal tersebut berulang sampai semua kotak sudah berhasil dilemparkan oleh gaco. Jika semua kotak sudah dilewati pemain, maka pemain tersebut berhak untuk melempar gaco dengan membelakangi engkleknya. Jika gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut akan menjadi rumah si pemain tersebut. Pemain yang sudah mendapatkan rumah boleh berhenti di rumah tersebut dengan dua kaki dan begitu seterusnya sampai semua kotak dimiliki oleh pemain. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ialah pemain yang memiliki paling banyak rumah pada kotak-kotak engklek.
Permainan cublak-cublak suweng merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Jawa dan biasanya dimainkan oleh beberapa anak secara berkelompok. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 3 anak, akan tetapi lebih baik antara 6-8 anak. Permainan ini dapat dimainkan di mana saja dan kapan saja. Berikut ini merupakan cara untuk memainkan permainan cublak-cublak suweng. Pertama-tama, beberapa anak berkumpul bersama, kemudian menentukan salah satu dari mereka untuk menjadi Pak Empo dengan cara gambreng atau hompimpah, dan yang kalah menjadi Pak Empo. Anak yang kalah dan jadi Pak Empo siap berbaring telung di tengah, anak-anak lain duduk melingkar dan mengelilinginya. Masing-masing anak menaruh telapak tangannya menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empo. Salah satu anak yang menjadi pemimpin dalam permainan memegang biji atau kerikil atau benda lain yang benda tersebut dianggap sebagai anting atau suweng dan dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya diiringi lagu cublak-cublak suweng. Pada kalimat "Sapa mau sing deleke", serahkan biji atau kerikil ke tangan seseorang anak untuk disembunyikan dalam genggamannya. Di akhir permainan, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing. Mereka berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan dan menyanyikan lagu "Sir Sir Pong Dele Kosong" berulang kali. Kemudian, anak yang kalah dan jadi dadi atau Pak Empo tadi bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil tersebut disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil tersebut gantian menjadi Pak Empo. Dan bila salah, Pak Empo kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi dari awal. Permainan lompat tali merupakan salah satu permainan tradisional yang berasal dari Betawi. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak perempuan. Namun, para lelaki juga tentunya dapat memainkan permainan ini. Permainan lompat tali ini biasa disebut juga sebagai lompat tali karet atau permainan karet karena tali yang digunakan terbuat dari sambungan beberapa karet gelang yang disusun memanjang. Tata cara permainan karet. Yang pertama ada melompat tali karet berputar. Permainan ini dapat dimainkan oleh satu orang atau lebih. Jika dimainkan sendiri, maka ujung karet harus diikatkan pada tiang. Jika dimainkan bersama-sama, 2 orang pemain harus memegang tali karet dari ujung ke ujung dan memutar tali karet tersebut. Pemain yang lain akan melompati karet tersebut secara bergantian. Pemain yang ada pada saat melompat terkena tali karet, maka akan dianggap gugur dan akan menggantikan posisi salah satu si pemegang tali. Melompat tali karet semakin tinggi. Permainan ini dimainkan dengan 3 orang atau lebih, di mana terdapat 2 orang yang bertugas sebagai pemegang tali dan yang lainnya sebagai pelompat. Ketinggian tali karet dapat diawali dari mata kaki hingga mencapai kepala, bahkan dapat diacungkan ke atas. Saat ketinggian hingga mencapai dada, pemain harusnya melompat tanpa mengenai tali karet tersebut. Jika terdapat pemain yang mengenai tali karet atau terjerat karet,
maka pemain akan gugur dan bergantian tugas dengan pemegang karet sebelumnya. Jika seluruh pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan dengan ketinggian akhir, maka permainan akan selesai dan diulang dari awal lagi.